Hey, what's up John, balik lagi channelku Levi John Cup yang bakal memberikan prediksi yang ada akurat untuk kalian semua seluruh pecinta para negara dari Sabang sampai Merauke. John Gimana kabar kalian woi? Baik semua ya, mudah-mudahan gitu. Tapi yang jelas hari ini kita bakal memprediksikan 4 tim yang bakal kita ledakan nanti malam ya kan John. Nah, tapi sebelumnya John, jangan lupa kalian subscribe, komen, dan like channel ini ya kan John, karena tanpa kalian aku juga bukan siapa-siapa. Dan jangan lupa kalian bunyikan kelentang ya kan John. Nah, semalam John, aku yakin banyak yang diprank oleh Inggris John. Nah, semalam untuk bilang ya kan John, kalau Inggris tuh aku gak berani kalau main pur. Dan memang kita nggak dapat sih di Inggris ini, overnya kita nggak dapat. Terus di winnya juga kita nggak dapat ya kan. Memang semalamnya kita banyak mungkin yang JP, dan semalam mungkin banyak juga yang di prank. Jadi memang ginilah kan, udah aku bilang semalam pasaran bandot, hati-hati kejebak. Dan malam ini John, kita bakalan balas dendam karena malam ini pasti ada yang balance ya kan, ada yang JP ada yang enggak. Jadi kita harus teliti dan hati-hati. Semalam kita Swedia kita dapat di purnya, terus Kroasia kita dapat di overnya, over 2 draw ya kan. Dan di situ skornya satu sama. Semalam gue bilang kalau Kroasia nggak menang itu dia draw imbang skornya ya kan, satu sama. Jadi yang Argentina kita menang ya kan, Andra kita dapat, dan kita menang di Argentina 1-0 ya kan John. Oke John, itu prediksi yang semalam. Oke, kita move on ya kan. Hari ini adalah hari yang baru dan kita menyambut weekend dengan senyum semangat ya kan John. Jadi untuk kalian yang semua sudah mendengarkan ini, tolong simak dan saksikan apa yang kusampaikan, karena ini adalah partai malam minggu dan mix parli para jomblo ya kan John. Oke John, ada 4 tim yang bakal prediksikan. Yang pertama ada Hungaria melawan Prancis. Yang kedua ada Sandefjord melawan Viking ya kan dari Norwegia. Terus ada Portugal melawan Jerman. Dan yang partai terakhir dari Euro 2020 ada Spanyol melawan Polandia John. Ya kan, 4 tim ini bakalan kita lulu lantahkan dan bakalan kita koyak-koyak ya kan John. Jadi untuk kalian yang sudah menonton ini, semoga kita mendapatkan kemenangan untuk besok hari ya kan, menyambut hari Minggu yang cerah ya kan John. Oke, terima kasih yang sudah mensupport channelku sampai saat ini, karena tanpa kalian aku juga bukan siapa-siapa ya kan John. Terima kasih sedalam-dalamnya dan apresiasi penuh untuk semua orang yang mendukung channel ini ya kan John. Bantu channel ini naik lagi ya kan John. Oke John, yang pertama John, kita langsung aja ke pertandingan pertama. Ada Hungaria melawan Prancis John. Nah, ini adalah partai nanti malam adalah partai grup neraka ya kan John, dimana semalam juga Spanyol juga termasuk. Kenapa? Karena Spanyol di sini kalau dia kalah atau imbang juga dia ketinggalan ya kan poinnya kan John, untuk semakin sulit untuk melaju ke babak selanjutnya. Dan di sini kita bahas Hungaria melawan Prancis dulu ya kan. Di sini Hungaria adalah tim yang dijadikan apa namanya ya, bahan tumpuan untuk menciptakan gol-gol dan jadi pijaan untuk tim-tim besar dan negara-negara besar yang ada di timnya ya kan John. Jadi ini adalah rintangan yang berat untuk Hungaria, dan di sini kita bisa lihat rednya ya kan John, itu rapor hijau itu nggak ada ya kan John. Jadi pertahanan lini belakang itu mudah diobrak-abrik oleh lawan ya kan. Sedangkan Prancis di sini adalah pemain-pemain yang punya pengalaman di kancah internasional kan John, termasuk di lini depannya ada Anthony Griezmann dari Barcelona, Karim Benzema Madrid, Kylian Mbappe, pemain muda yang sangat kencang speednya dari PSG. Terus ada N'Golo Kante yang manusia yang selalu berlari-lari kemanapun arahnya. Ada Rabiot, ada Paul Pogba. Terus lini belakang juga ada Kimpembe, Varane, Lucas Hernandez, dan Benjamin Pavard ya kan John. Jadi materi pemain Prancis ini mendukung dan menyokong permainan penuh, permainan dari Prancis ya kan John. Nah, untuk di klasemen ini Prancis ada peringkat 2 di bawah Portugal dengan 3 poin. Dan di sini 5 beberapa pertandingan terakhir nih Prancis itu menang di tahun 86 ya kan John. Itu terakhir kali ketemu dengan skor 3-0. Sedangkan Hungaria dalam 5 pertandingan terakhir dia baru sekali kalah, dan sisanya itu dia 3 kali menang, 1 kali imbang. Nah, untuk di Prancis ini John, dari 5 pertandingan dia selalu menang dengan skor-skor lumayan ya kan John. Jadi pertahanannya itu lumayan kuat, karena dalam 5 pertandingan terakhir itu dia clean sheet, tidak pernah kebobolan ya kan John. Dan dia menang dengan skor-skor tipis ya kan, 1-0, 2-0, 3-0 ya kan John. Nah, untuk dari line up John, dari sumber kita satu lagi John, Prancis Hungaria ini John. Di sini kita bisa lihat ya kan John,
Kingsley Coman nih absen dengan alasan pribadi. Sedangkan Gesdek juga cedera lutut ya kan John, dari pemain Prancis yang pastinya tidak bermain. Nah, kita langsung ke prediksinya John. Di sini John, aku tahu Prancis bakal memanfaatkan ini untuk mengambil skor-skor yang besar, tapi itu tidak akan terlalu besar. Jadi aku yakin di sini Prancis bakalan menang dengan skor-skor telak ya kan John, mungkin 2-0 atau 3-0. Nah, makanya di sini aku agak ragu di sini main over undernya. Kenapa? Karena ya gitu tadi ya kan John. Kadang Prancis ini bisa menang dengan skor 2-0 aja, tidak mau lebih, dan mungkin bisa 3-0, tapi itu persentasenya itu lumayan berat ya kan John. Karena dalam beberapa terakhir, dalam 2 pertandingan dia hanya menang 3-0 tuh dengan di 2 pertandingan terakhir kan John, itu melawan Bulgaria sama Wales ya kan John. Jadi untuk di sini John, aku lebih menyarankan kalian main di handicap untuk pur Hungaria 1/4 John, dengan skor 1-0, 2-0 atau mungkin 3-0 itu paling mentok ya kan John. Jadi kalau kalian mau main aman lagi, kalian bisa pilih win Prancis. Jadi di sini aku lebih menyarankan kalian untuk pur 1/4 Hungaria, dan untuk over under ya di sini aku lebih menyarankan kalian untuk main di under, untuk main aman aja John. Kalau kalian mau menang, atau mungkin kalian pikirnya mungkin Prancis bisa menang dengan skor 3-0, kalian bisa ambil overnya. Tapi aku di sini lebih menyarankan kalian untuk main under ya John. Jadi sekali lagi tekankan, di sini aku lebih berani ngasih pur Hungaria 1/4, dan di sini untuk over undernya aku tidak menyarankan. Tapi kalau kalian mau main over under, aku lebih menyarankan kalian main di under 3. Itu prediksiku untuk Hungaria melawan Prancis, dan kita akan terbang langsung ke pertandingan kedua, itu dari tim Norwegia, ada Sandefjord dan Viking ya John. Nah, di pertandingan kali ini John, Viking ada di peringkat 6 dengan 12 poin, sedangkan Sandefjord ini ada di peringkat 16 dengan 3 poin John untuk di klasemennya. Sedangkan pertandingan kandang John, Sandefjord ini belum punya poin sama sekali, sedangkan di Viking ini punya poin sebesar 3 ya kan, dan dia di posisi 10. Untuk di beberapa pertandingan terakhir ke kelas apa John, head to head ini Viking ini menang unggul sebanyak 4 kali, sedangkan Sandefjord ini sebanyak 3 kali, dan sisanya imbang. Untuk 5 pertandingan terakhir John, dalam tim ini ya kan, dalam kedua tim ini, dalam 5 pertandingan terakhir itu Viking itu selalu menang sebanyak 2 kali, dan 2 kali oleh Sandefjord, dan 1 kali imbang. Nah, di sini John, untuk 5 pertandingan Sandefjord ini selalu kalah dalam 3-4 pertandingan terakhir, dan 1 kali menang terakhir melawan Tromsø ya kan John. Untuk Viking sendiri dalam 5 pertandingan terakhir dia menang sebanyak 3 kali dan 2 kali kalah. Oke John, untuk pemain dari sumbernya John, ini Viking ini John, kita bisa lihat di sini Viking ada 2 pemain pasti yang tidak bermain, ada Lokberg dan George Hall ya kan John. Kalau kalian mau lihat di sini John, dalam head to head, dalam lebih detail di sini, secara keseluruhan ya kan John, di sini untuk Sandefjord di sini dalam 5 pertandingan terakhir tuh skornya lumayan ya kan, 2-0, 3-1, 2-0, 2-0, dan 2 sama dalam 5 pertandingan terakhir John. Dan klasemen dari over under kita bisa lihat di sini John. Untuk Viking sendiri John, dalam beberapa di over 2,5 dia selalu mendapatkan over di atas, skornya itu rata-rata selalu di atas 2 ya kan John. Jadi Viking sendiri 5 pertandingan terakhir dia 4 kali di antara itu selalu skornya di atas 2 ya kan John. Jadi untuk pertandingan kali ini John, kalau kalian tanya main di handicap, aku agak ragu kalau untuk megang Viking ya kan John, karena mungkin Sandefjord juga bisa menang ya kan, karena kalau lihat pasarannya itu rasio perbandingannya itu 2:2 ya kan John, hanya selisih beberapa koma ya kan John. Jadi untuk di sini aku lebih berani main di over 2,5. Kalau untuk handicapnya mungkin lebih baik main aman di Viking ya kan John. Mungkin kalian bisa ambil Viking ya kan kalau kalian mau main aman ya. Tapi untuk over under aku lebih nyarankan kalian untuk main di over 2,5 ya kan John. Itu prediksiku untuk tim Sandefjord melawan Viking, dan kita akan terbang kembali lagi menuju Euro 2020. Ini ada Portugal, partai panas di Euro 2020 John. Ada Portugal melawan Jerman. Nah, dari segi line up John, kita lihat pemateri pemain Portugal ini sekarang sangat mendukung untuk mendapatkan piala Euro 2020 ini John, 2021 ya kan, yang diundur ini Euronya. Jadi dengan materi pemain ada Cristiano Ronaldo, ada Bruno Fernandes, Bernardo Silva, ada di belakang juga, lini belakang pertahanan sangat kuat, ada Ruben Dias, ada Pepe juga ya kan John. Kita bisa lihat pada saat mereka melawan Hungaria, walaupun mereka digempur-gempur tapi tetap saja bisa menciptakan gol di menit akhir dengan
3 gol tanpa balas ya kan John. Sedangkan Jerman John di sini dia punya kesalahan pada lini belakang karena kemarin kesalahannya itu dilakukan oleh Mats Hummels, dia bunuh diri pada saat melawan Prancis. Dan di sini John untuk di lini depan ini kurang tajam John karena untuk penyerang murninya itu belum bisa dipastikan dan Timo Werner belum sempurna untuk jadi penyerang murni John. Bisa diganti oleh Müller, Gnabry, kayak Havertz. Jadi ini penyerang second striker semua ya kan John. Jadi untuk lini depan ini kurang tajam. Nah untuk di klasemen John, Portugal peringkat 1 dengan 3 poin, sedangkan Jerman belum punya poin sama sekali ya kan John. Nah untuk pertandingan kali ini John, Portugal dan Jerman ini mempunyai skor 5 pertandingan terakhir tuh kita bisa lihat Jerman tuh selalu unggul sebanyak beberapa kali kan John, sebanyak 3 kali dan 4 kali dan 1 kali dimenangkan oleh Portugal tahun 2000 ya kan John. Itu udah lama kali kan. Jadi 5 pertandingan terakhir Portugal ini dia belum pernah kalah sama sekali dan 2 kali diantara imbang. Dan untuk 3 pertandingan terakhir Portugal tuh selalu clean sheet, tidak pernah kebobolan John. Ya kan, jadi pertahanan dari lini belakang Portugal ini semakin baik untuk kedepannya. Jadi untuk Jerman sendiri dalam 5 pertandingan terakhir dia itu selalu kebobolan di setiap pertandingan John. Jadi kita bisa lihat dia terakhir kali dalam 4 pertandingan terakhir dia selalu kebobolan dalam 4 pertandingan terakhir ya kan John. Dan 5 kali kemarin dia menang dengan skor 1-0 tipis ya kan John. Untuk di sumber kita satu lagi John, kalian bisa lihat di sini Portugal dan Jerman nih John. Goretzka, Klosterman itu belum bisa dimainkan dan Hofmann itu juga masih cedera ya kan John. Sedangkan dari Portugal ada Mendes ya kan John. Kalau kalian tanya aku John sebagai pemain dan penjudi John, di sini bukan penjudi, traders di sini kita bisa lihat materi pemain ya kan John, karena di lini depan Jerman tuh masih menggunakan second striker, belum punya penyerang murni walaupun dia memiliki Timo Werner ya kan John. Jadi aku masih kurang serak di lini depannya Jerman. Dan sedangkan Portugal nih lini depannya sangat tajam ya kan John. Kalau kalian bisa lihat ada Bruno Fernandes yang membantu Cristiano Ronaldo, terus ada lini tengahnya juga mulai membaik dibantu oleh lini depan ada Bernardo Silva, terus pemain-pemain Joao Felix juga belum dimainkan. Jadi untuk prediksiku di sini John, aku lebih menyarankan kalian untuk pick ngambil Portugal atau lean ya kan John, atau mungkin kalian berani ngepurus setengah Jerman. Karena di sini feelingku kalau nggak Portugal menang itu draw. Bisa jadi 1-1 atau mungkin Portugal menang dengan skor 2-1. Ya. Karena di sini aku untuk over under aku lebih nyarankan kalian ambil over. Nah, di sini aku perbandingan untuk handicap dan overnya itu 50-50 John. Aku berani ngambil over dan aku berani ngambil pur Jerman itu seperempat atau mungkin lean. Itu prediksi untuk Portugal melawan Jerman, laga panas ini John nanti malam yang bakalan kita tonton sama-sama nanti. Dan terakhir kita akan langsung ke Spanyol melawan Jerman. Bukan, Spanyol melawan Polandia. Nah, ini juga pertandingan yang cukup menegangkan di grup neraka John. Kenapa di standing atau klasemen ini Spanyol baru dapat 1 poin sedangkan Polandia belum punya poin sama sekali John. Nah, yang digadang-gadang Spanyol dan Polandia maju menuju babak selanjutnya ini mereka harus berebut atau baku hantam di klasemen papan bawahnya grup E. John, untuk line up John kita bisa lihat materi pemain dari Spanyol ini cukup mengesankan di pertandingan pertama. Kenapa? Walaupun mereka imbang bermainnya ya kan, tapi dari segi position ball dan penguasaan bola dominan itu Spanyol lebih menguasai permainan ya kan John. Jadi finishing dari lini depannya yang belum maksimal ya kan John. Nah, untuk di pertandingan kali ini John, Polandia juga memiliki Robert Lewandowski dan punya Rebus, ada juga Klitsch, terus yang di belakang ada Kamil Glik ya kan John. Jadi Szczesny juga, tapi dia punya kesalahan kemarin pada saat melawan Slovakia John. Nah, untuk 5 pertandingan terakhir dari kedua tim ini John, terakhir kali ketemu di tahun 2010 dengan skor 6-0 menangkan oleh Spanyol. Itu lagi jaya-jayanya Spanyol ya kan John. Nah, Spanyol sendiri John dalam 5 pertandingan terakhir itu belum pernah kalah dan dia itu menang dengan skor besar, paling besar dalam 5 pertandingan terakhir itu dengan skor 3-1. Ya John. Untuk Polandia sendiri John dalam 5 pertandingan terakhir dia selalu kalah dalam 2 pertandingan dan 2 kali imbang, 1 kali menang. Untuk sumber kita satu lagi kita bisa lihat di sini Spanyol akan datang dengan pemain murni dan Polandia juga datang dengan kekuatan spirit dan semangat yang hebat ya kan John. Untuk pertandingan kali ini John, kalau kalian tanya kemarin Swedia harusnya Spanyol bisa menang dengan skor lumayan besar 2-0 mungkin ya kan. Tapi
kemungkinannya ternyata tidak kenyataannya ternyata tidak terjadi ya kan John. Kenapa? Karena di situ Spanyol mampu mendominasi permainan tapi tidak memiliki finishing yang baik di lini depannya. Jadi mungkin itu jadi PR di Luis Enrique tim ya kan. Tapi malam ini aku yakin Luis Enrique bakal memberikan dan memaksimalkan atau mengoptimalkan juga permainan dari Spanyol John. Jadi untuk prediksi di sini John, aku berani ngasih Polandia 1/4 atau mungkin 1/2 kalau kalian nekat. Kalau kalian mau main di over undernya, aku rasa di sini kalian lebih baik ambil over 2,5 ya kan John. Karena feelingku di sini John, Spanyol bakal menang dengan skor 2-0 atau mungkin 3-1 atau paling mentok itu 2-1 ya kan John, kalah setengah. Nah, untuk persentase aku lebih di sini nyarankan kalian main di sama juga kayak Portugal Jerman. Aku di sini 50-50. Kalau kalian mau main di over ya, aku senang juga ya kan. Kalau kalian mau main di handicapnya juga nggak masalah, karena aku rasa ini skornya bakal 3-1 dan overnya pasti dapat. Itu prediksiku untuk Spanyol dan Polandia. Sekali aku tekankan, aku di sini berani ngasih pur Polandia 1/4 dan di sini aku berani over 2,5. Ya kan John, itu prediksiku untuk pertandingan hari ini. Dan masih banyak pertandingan tidak kuprediksikan. Nanti kalau kalian mau datang langsung ke WhatsAppku ya kan John, ada grupku ya kan. Nanti kalian datang cak cek ya kan Jong datanglah kalian ke WhatsAppku, akan kujamu kalian dengan sangat ya kan John. Video ini tercipta karena adanya kalian semua, karena dukungan kalian semua. Jadi semoga kita dipertemukan dengan kemenangan-kemenangan berikutnya. Sampai jumpa lagi dan bertemu lagi di esok hari dengan senyum dan penuh gembira. Salam Bandot Tumpur.